Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah, pada kesempatan ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim di dunia ini, diberikan kesempatan menjalankan ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah. Baik itu secara pribadi bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Sudah bisa menikmati 1 bulan penuh, mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kesempatan ini saya Sudarwanto selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Padang Utara ingin menyampaikan di penghujung Ramadan tahun 1443 Hijriah ini untuk memberikan satu untaian singkat harapan bersama, tujuan bersama dalam kita menjalankan ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 bahwa bentuk daripada gambaran suksesnya orang menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, kita memperoleh gelar takwa, gelar muttaqun. Nah, gambarannya seperti apa untuk mewujudkan la'allakum tattaqun dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam surat Al-Imran tersebut Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, yang Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah sudah menyiapkan tempat yang terbaik untuk orang-orang yang menjalankan perintahnya. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Apa yang diberikan oleh Allah? Yaitu jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk menampung seluruh umat manusia yang Allah berikan kesempatan untuk hadir bisa masuk ke dalam surga Allah. Tetapi ada syaratnya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, yaitu syaratnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti apa konsep orang-orang bertakwa itu? Satu ayat berikutnya menggambarkan gambaran sederhana tentang sebuah ketakwaan. Setelah kita melewati puasa Ramadan 1 bulan penuh ini, sebuah harapan besar menjadi orang-orang bertakwa yang berharap tentang surga Allah. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang pertama, bahwa orang bertakwa itu secara sederhana kebaikannya meningkat dalam hal infak. Orang-orang yang Allah titipkan hartanya di dunia ini menjadi sebuah amanah besar bagi orang-orang yang mendapatkan titipan Allah, yaitu agar melaksanakan infak, melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah ataupun wakaf. Intinya adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat Islam dan Islam, izul Islam wal muslimin. Dan itu tidak dikhususkan untuk orang-orang yang kaya saja. Sesiapapun yang memiliki ketakwaan, dia harus melaksanakan infak. Karena apa? Tidak ditentukan jumlahnya. Jadi alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang-orang yang mendapatkan kecukupan harta ataupun kesempitan harta, maka dia wajib melaksanakan infak ini. Sekecil apapun itu kita laksanakan. Kalau orang bertakwa dan sudah terlatih di bulan Ramadan itu, insya Allah setiap harinya kita melaksanakan infak
pada saat takjil, pada saat taraweh, pada saat jaburan, pada saat apapun Allah ringankan kita untuk menjadi orang yang mengeluarkan harta kita. Nah itulah, maka kalau kemudian setelah Ramadan itu kita lakukan rutin begitu, sekecil apapun yang kita keluarkan, maka menjadi habit, menjadi kebiasaan. Itulah ketakwaan. Yang pertama, orang yang gemar berinfak di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, selama itu kita bisa, karena kita keyakinan dan takwa kita, maka kita akan berinfak. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Orang hidup di dalam Ramadan ini, kita terlatih untuk menahan amarah. Ada orang yang memang menyengaja untuk membuat kita marah, tetapi kita bilang ini soimun, saya sedang berpuasa, sehingga terlatih untuk menahan amarah. Maka di dalam 11 bulan yang akan datang, kita akan bisa berlatih terus-menerus secara istiqomah untuk menahan amarah dalam situasi apapun, terhadap siapapun, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, atau terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Itulah sukses ketika kita sudah riyadhah dalam bulan Ramadan dan kemudian mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak marah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Itu konsep takwa. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Itulah orang yang bisa mengendalikan jiwanya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan emosinya. Dan yang ketiga adalah konsep ketakwaan itu sederhana juga, wal afina anin nas, yaitu orang yang suka memberikan maaf kepada sesiapapun. Karena kita hidup bersosial, berinteraksi dengan siapapun, maka pada poin yang ketiga inilah kita akan mendapatkan seperti apa konsep takwa diri kita, yaitu orang yang selalu memberikan maaf kepada siapapun, apakah dia bersalah dengan sengaja atau tidak, apakah mereka itu meminta atau tidak, tetap kita memberikan maaf. Kami memberikan maaf kepadamu walaupun kamu tidak minta maaf. Nah, itulah konsep ketakwaan. Jadi hati kita longgar, jadi kolbun kita itu terbuka dengan lebar agar suka memberikan maaf. Insya Allah sudah kami maafkan, sudah kami maafkan, sudah kami maafkan. Itulah ketakwaan. Jadi sesiapapun orang yang berbuat salah pada kita, tanpa dia minta maaf atau tidak, kita selalu memberikan maaf. Sekalipun dia mengatakan mohon maaf saya berbuat salah, oh sudah saya maafkan sebelum kamu minta maaf. Itu luar biasa. Itulah konsep takwa yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika konsep ini adalah berinteraksi dengan semua manusia. Berinfak, kita memberi orang lain, ya. Menahan amarah, kita juga hubungannya dengan orang lain. Memaafkan, kita juga berhubungan dengan orang lain. Itulah kenapa Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Tiga konsep inilah. Jadi satu adalah infak, yang kedua adalah menahan amarah, yang ketiga adalah memaafkan. Nah, inilah kebaikan yang luar biasa. Maka mari jangan bosan menjadi orang baik. Karena apa? Allah suka kepada orang-orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah satu gambaran ketakwaan yang kita capai mudah-mudahan di bulan Ramadan ini. Nah, maka di penghujung Ramadan ini SMP Muhammadiyah Plus Lain Utara sudah menyuguhkan berbagai macam program-program, baik itu online maupun offline. Mudah-mudahan memberikan syiar Ramadan, meningkatkan iman dan takwa kita semuanya, dan menjadikan terlatihnya teman-teman, saudara kita, santri kita dalam menyuguhkan berbagai macam kreasi-kreasi di bulan Ramadan ini. Demikian barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kurangan. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443. Selamat Idul Fitri.
1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.